Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ingin mengajak kawan-kawan para pendukung Jokowi, dan saya juga ingin mengimbau. Selama ini saya cukup diam dan sabar karena beredar di media sosial, kemudian di grup-grup WhatsApp yang menghina pribadi saya dan martabat organisasi. Dari semua itu, saya akan melakukan tindakan hukum buat siapapun yang terlibat menyebarkan. Karena ini terkait Undang-Undang ITE, undang-undang yang tidak membenarkan seseorang ketika berbeda pendapat melakukan ujaran kebencian. Pertama itu, kedua, kita sebagai umat beragama, kita harus saling bisa menghargai. Apalagi persoalan pandangan politik. Pandangan politik tidak bisa dihakimi. Pandangan politik nggak boleh dikriminalisasi. Karena kita sepakat bahwa demokrasi bagian sistem yang sudah kita sepakati. Dan kedua, untuk para pelaku ujaran kebencian, semua yang disampaikan di media sosial itu sudah kami screenshot. Tidak ada satupun bisa menghindar dari proses pidana yang akan kami laporkan. Dan ini ada semacam sebuah sanksi hukum yang harus mereka pertanggungjawabkan. Dan ketiga, ya oleh karenanya untuk semua pihak yang telah memberikan ujaran kebencian atau ancaman melalui WA, FB, dan lain sebagainya, kita menghargai perbedaan pendapat dan menjaga persatuan atau kesatuan demi keutuhan NKRI. Apa yang saya lakukan tidak lebih dari kepentingan buat bangsa ini. Kita ingin bangsa ini rukun. Kita mau sekali politik 2024 kita bisa saling berpelukan. Tidak lagi seperti 2019 kita merayakan dengan rasa ketakutan. Kami mau siapapun yang berbeda dengan pandangan politik kita, ketika beda, kedepankanlah rasa cinta dan kemanusiaan. Karena substansi demokrasi ada di situ salah satunya. Tidak bisa demokrasi di bawah ancaman. Demokrasi tidak bisa dibawa yang namanya intimidasi. Karena sekali lagi saya ingin mengingatkan kawan-kawan itu, saya bukan tipikal orang yang tunduk dengan hal itu. Kawan-kawan punya pekerjaan, silakan bekerja dengan kerjaannya. Ketika kawan-kawan punya apapun dibalik semua itu, lakukan yang terbaik buat bangsa ini. Kita tidak bisa menenteng kebencian ini terus-menerus, karena kita lihat perpecahan itu diambang muka kita. Ingat, Suriah, Libya, Tunisia hancur karena apa? Kejahatan media sosial. Jadi sekali lagi hati-hati. Karena dampak dari media sosial ini kalau tidak tahu secara utuh apa yang saya maksud, kawan-kawan akan terprovokasi. Bisa langsung kawan-kawan bertanya kepada saya terkait apa maksud dan tujuan saya. Tapi semua ini saya lakukan demi persatuan bangsa ini. Karena tidak ada satupun kelompok boleh mendominasi di Republik ini. Karena saya penganut demokrasi. Demokrasi yang konstitusional, demokrasi tanpa kekerasan. Karena kami tidak mau demokrasi kita ini dihancurkan oleh kelompok-kelompok yang buta demokrasi, buta kebinekaan, dan buta kebangsaan. Jika dalam waktu 1x24 jam kepada pihak-pihak yang telah melakukan penghinaan terhadap diri saya dan juga terhadap organisasi saya, maka saya sebagai Ketua Umum Jokowi Mania, begitu juga Ganjar Pranowo Mania, akan melakukan tindakan hukum atau menempuh jalur hukum. Dan ini ada beberapa pengacara-pengacara, mereka tidak mungkin membela saya ketika saya harus masuk dalam kelompok teroris. Karena kita sadar sekali, teroris adalah musuh bersama. Teroris musuh ideologi, teroris musuh NKRI, dan teroris musuh demokrasi. Kita tidak mau demokrasi yang kita sudah perjuangkan harus hancur kerap para aktivis media sosial ini.
Mungkin ini akan disampaikan pasal-pasalnya dengan ketua tim hukum dari Jokowi Mania. Silakan Mas Bambang. Ya, terima kasih. Selamat siang. Bahwa kami dari DPP Jokowi Mania menghimbau kepada seluruh pihak-pihak dalam menyampaikan pendapatnya agar tetap sesuai dalam koridor hukum. Karena perlu diketahui Jokowi Mania dan Ketua Umum kami, Bapak Immanuel Ebenezer, biasa dipanggil Bung Noel, itu sangat pro terhadap demokrasi. Sangat juga mengerti tentang kritik dan otokritik. Namun demikian, bagi rekan-rekan yang sudah keterlaluan di luar jalur hukum, itu kita sudah mempersiapkan pasal-pasalnya, yaitu pasal 27 ayat 4. Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4 dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun. Nah, kita Dewan Pimpinan Pusat sudah mengamati beberapa sosial media yang mengadakan pengancaman terhadap ketum kami dan sekretariat kami. Sudah kita screenshot, sehingga dengan adanya penyampaian ini kami memberikan kesempatan kepada yang mengancam-mengancam kami untuk menghapus dari media sosialnya 1 kali 24 jam. Lalu ada lagi pasal-pasal terkait dengan 28 ayat 2 tentang Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, dan antar golongan, ini kena pasal, ya. Jadi kalau menyebarkan kebencian antara kelompok, kami dipetakan sebagai satu kelompok dan kalian semua menganggap ada sebagai kelompok yang berbeda, menyebarkan ujian kebencian, maka kita akan kenakan pasal 28 ayat 2. Namun demikian, Jokowi Mania, DPP Jokowi Mania tetap pada koridor jalur hukum sesuai dengan perintah dari Ketua Umum kami, bahwa kita memberikan kesempatan kepada orang-orang yang sudah memplesetkan nama golongan kami menjadi bahasa-bahasa yang lain, mohon sekiranya untuk dihapuskan dalam waktu 1 kali 24 jam. Dan menyampaikan permohonan maafnya kepada kami. Kalau sudah dihapus, sampaikan kepada kami. Karena setelah 1 kali 24 jam ini, kami akan melaporkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang-orang yang sangat kebelet akan kekuasaan. Kami Jokowi Mania tidak anti kritik, siap dikritik. Namun kritiklah yang membangun. Perihal pembelaan Ketua Umum kami di pengadilan adalah hak sebagai warga negara. Digunakan sebagai haknya, hak hukumnya sebagai warga negara. Jika ada yang keberatan, sampaikan kepada kami di mana keberatannya secara baik-baik. 24 jam sekretariat kami terbuka, nomor handphone kami juga terbuka untuk diajak berdialog. Bagaimana cara memanusiakan manusia yang sesungguhnya. Mengajarkan bagaimana manusia yang berperilaku lebih berperi kemanusiaan lagi. Kita siap untuk saling mengisi dan saling belajar. Untuk itu, pada kesempatan berikutnya, Penta. Ini Penta Peturun ini salah satu aktivis yang saat kejadian Monas berhadapan juga dengan Munarman. Beliau juga temannya Munarman. Mungkin beliau juga hari ini ngedampingin saya untuk berhadapan dengan mereka yang anti terhadap kritik, anti terhadap demokrasi, anti terhadap persatuan. Karena kita tidak mau bangsa ini hancur
karena masih menenteng atau mewariskan kebencian itu. Jadi sekali lagi, silakan Om Penta. Ya, terima kasih Bung Noel dan rekan-rekan advokat yang mendampingi. Kami kebetulan diminta menjadi kuasa hukum dari Bapak Immanuel Ebenezer yang kita sebut Noel, sahabat saya dari tahun 98, dan saya tahu komitmennya, dan sampai hari ini nilai-nilai komitmen yang dia jalankan tidak berubah. Ini yang tetap hubungan persahabatan kami berjalan. Nah, prinsipnya adalah hari ini Bung Noel menjadi berita yang menarik di Republik Indonesia ini karena berkaitan dengan kesaksian beliau di persidangan kasus terdakwa atas nama Munarman di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nah, kami jelaskan duduk soalnya dulu. Immanuel Ebenezer sebagai saksi hadir itu secara sadar dan mempunyai kesadaran hukum untuk hadir pada persidangan tersebut. Karena kesadaran hukum itulah beliau hadir pada persidangan Munarman. Kesadaran itu diatur dalam undang-undang KUHP pasal 1 di ayat soal kesaksian itu jelas bahwa punya kewenangan, dia punya kemampuan untuk hadir. Dia sadar untuk hadir. Di sana dia punya kemampuan untuk menjadi saksi, yakni mengetahui dan menyaksikan. Dia mengetahui siapa Munarman, jadi hadir sebagai saksi. Menyaksikan dan mendengar. Menyaksikan dan mendengar. Itu poin pertama. Poin yang kedua, banyak pihak yang mempermasalahkan Immanuel Ebenezer hadir pada persidangan tersebut. Nah, pertanyaan kami sebagai kuasa hukum adalah apa yang menjadi dasar hukum yang dilanggar oleh Immanuel Ebenezer yang hadir pada persidangan tersebut. Padahal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Itu satu. Yang kedua, di persidangan kebetulan saya salah satu orang yang mendampingi beliau di persidangan ketika masuk di ruang sidang. Itu pertama, saya sebagai saksinya, hakim tidak menolak kehadiran Immanuel Ebenezer sebagai saksi terdakwa Munarman. Itu yang pertama. Yang kedua, jaksa sebagai penuntut umum itu tidak keberatan terhadap kehadiran Immanuel Ebenezer sebagai saksi dalam kasus Munarman. Yang ketiga, terdakwa maupun penasihat hukum itu juga tidak ada penolakan terhadap kehadiran Immanuel Ebenezer. Dan itu diatur secara undang-undang. Nah, pertanyaan kami adalah alasan hukum apa yang memberatkan yang dilanggar oleh Bapak Immanuel Ebenezer dalam hadirnya dalam persidangan tersebut. Nah, mungkin di situ kalau memang ada hal yang menjadi keberatan, menurut kami silakan sebetulnya kita melakukan jalur hukum. Jalur hukum. Jalur hukum adalah Immanuel Ebenezer secara sadar dia melihat satu sisi terhadap Munarman, dia hadir sebagai saksi yang meringankan. Kalau ada pihak lain yang keberatan, silakan hadir sebagai saksi di luar seperti Bapak Immanuel. Nah, pertanyaan kami adalah pasal mana yang menyebutkan Immanuel Ebenezer melanggar dalam kehadirannya di persidangan terdakwa Munarman di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan. Mungkin ada yang mau nambahin? Ada mau nambahin? Kalau nggak ada, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kita tetap terus jaga NKRI, tolak terorisme.